Ya. Polemik wacana wajib iuran tapera baik PNS atau pekerja swasta bermunculan di lini masa. Banyak yang mengeluhkan hidup sudah sulit malah ditambah lagi potongan iuran yang tentu membebani pekerja dengan gaji pas-pasan atau dalam rentang UMR saja penghasilannya. Apakah pemerintah tepat untuk menerapkan iuran tapera di kondisi saat ini? Kita akan bahas bersama di siang hari ini dalam Siap-Siap Gaji Karyawan Bakal Dipotong Tapera. Nah, di sini dari kegaduhan yang terjadi di elemen masyarakat terkait iuran tapera bagi pekerja, Presiden Jokowi pun buka suara. Presiden Jokowi juga mengakui bahwa akan ada pro dan juga kontra terkait kebijakan yang dirinya keluarkan. Malah pihaknya menambahkan dalam pernyataannya, masalah serupa juga timbul saat dirinya merilis kebijakan terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional untuk golongan peserta non-PBI yang dibayari oleh pemerintah. Presiden Jokowi mengatakan saat itu pro kontra juga terjadi di sana, tapi setelah programnya berjalan dan masyarakat mulai merasakan manfaatnya, disitulah mulai berjalan lancar dalam proses penerapan kebijakannya. Kembali pada masalah tapera. Nah, sebetulnya sudah terbit pula dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera yang disahkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 lalu. Nah, melihat lebih detail, bulir pasal pada pasal 5 PP Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan untuk menjadi peserta tapera. Nah, perlu digarisbawahi pula dari hal ini, wajib loh ini untuk ikut tapera karena memang kewajiban di situ ditulisnya. Dari aspek TNI, Polri, ASN dan juga pekerja swasta semua sama tanpa dikecualikan untuk wajib menjadi peserta tapera. Nah, lalu berapa sih besaran iuran tapera ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada hitung-hitungan dari pemerintah dan juga ketetapannya dari pemerintah atau kita bahas terkait iuran biaya tapera ini juga menarik untuk didiskusikan karena disinilah gaji Anda akan terpotong karena iuran ini. Nah, jadi begini, besaran simpanan peserta itu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja. Kemudian, penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk peserta pekerja mandiri. Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam pasal 15 PP 22 tahun 2024. Nah, dalam ayat 1 pasal tersebut disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3% dari penghasilan Anda. Nah, ini 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara dalam ayat 2 pasal yang sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% begitu ya ditanggung oleh pemberi kerja dan sebesar 2,5% ditanggung oleh pekerja tersebut atau pekerja di lini swasta. Alhasil muncullah angka sebesar 3% dari penjumlahan ini. Lalu apakah buruh rela? Hampir 3% loh dari gajinya digunakan untuk iuran tapera. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mengamati respon buruh terhadap penerapan iuran tapera yang diterapkan oleh pemerintah ternyata lebih mengarah pada penolakan. Nah, seperti halnya pernyataan dari Saiful Tafib selaku Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia yang menyebut bahwa nilai iuran sebesar 2,5% sangatlah memberatkan pekerja, tentunya di tengah kenaikan UMP di Indonesia yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Dirinya menilai, nah ini pekerja sudah dibebankan iuran ada JKN, JHT dan juga JP. Janganlah lagi dibebankan iuran-iuran lainnya seperti tapera ini. Oleh karena itu, Saiful Tafib menolak dengan keras iuran tapera apalagi dengan membayar iuran. Dirinya menilai dengan membayar iuran tak serta-merta pekerja bisa memperoleh rumah atau hunian. Tak jauh berbeda dengan Saiful Eli Silaban, di mana selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia juga menilai bahwa kebijakan iuran tapera hanya akan menimbulkan polemik di kalangan pekerja. Menurut Eli, kebijakan ini akan ditolak oleh para pekerja
Bahkan para pelaku usaha pun tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan aksi penolakan. Selain itu, Eli juga mempertanyakan kenapa harus diwajibkan dalam kepesertaan tapera ini. Karena memang sedangkan bagaimana juga nasib buruh yang sudah memiliki rumah atau hunian. Apakah masih perlu untuk mengikuti kepesertaan tapera? Karena memang ini niatnya memang akan memberikan hunian bagi para buruh karena memang iuran-iuran selama mereka bekerja. Nah, harus kaji kembali tentunya seiring dengan aksi penolakan yang masif dilakukan oleh para buruh dan tentunya kita berharap yang terbaik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini.